Di tengah bentangan gurun Yordania yang sunyi, ada sebuah rahasia yang tertulis di batu. Dinding-dinding tebingnya menjulang setinggi 80 meter, membentuk koridor alami yang sempit dan berliku, seolah melindungi sesuatu yang berharga. Lorong ini dikenal sebagai Sik, sebuah jalan masuk sepanjang 1,2 km yang seakan mengantar kita dari dunia modern, menuju masa lalu yang telah terkubur ribuan tahun. Di ujungnya, perlahan terbuka sebuah pemandangan yang membuat siapapun terdiam, sebuah fasad megah terukir dari batu pasir berwarna merah muda keemasan, berdiri dengan anggun di bawah sinar matahari pagi. Inilah Petra, kota yang hilang, kota yang dibangun oleh tangan manusia namun menyatu dengan alam seolah dilahirkan dari tebing itu sendiri. Sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, di tengah gersangnya Arabia, lahirlah sebuah bangsa pengembara yang dikenal sebagai Nabatea. Mereka bukan kekaisaran besar dengan pasukan berkuda yang menaklukkan dunia, mereka adalah pedagang, ahli bertahan hidup, dan penguasa jalur perdagangan darat yang vital. Dari India, datang rempah-rempah dan batu permata. Dari Yaman, dupa dan kemenyan harum. Dari Laut Tengah, emas dan kain mahal. Semua melewati jalur kafilah yang mereka kuasai, dan di titik strategis itulah Petra berdiri, tersembunyi di antara pegunungan Sara, jauh dari pandangan musuh. Nabatea membangun kota ini bukan hanya sebagai rumah, tetapi sebagai simbol kekuatan dan pusat dari jaring perdagangan mereka. Abad pertama sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi adalah masa keemasan Petra. Kafilah dari berbagai penjuru dunia memenuhi jalan-jalan kota ini. Bangunan-bangunan berukir indah berdiri di tebing batu pasir, kuil megah, makam bangsawan, dan gedung-gedung pemerintahan. Yang paling terkenal adalah Al-Hasneh, atau The Treasury, berdiri setinggi 39 meter dengan tiang-tiang Korintus yang memukau. Meski namanya berarti perbendaharaan, fungsinya masih menjadi misteri. Beberapa percaya itu adalah makam Raja Nabatea, Aretas IV. Arsitekturnya memadukan gaya Yunani, Romawi, dan Timur Tengah, bukti betapa terbukanya Nabatea terhadap budaya asing yang singgah di Petra. Keajaiban Petra bukan hanya keindahannya, tetapi kemampuannya untuk bertahan di tengah gurun tandus. Bangsa Nabatea menguasai teknologi air yang luar biasa. Mereka memahat saluran di tebing untuk menyalurkan air hujan ke dalam tangki dan waduk raksasa. Air ini disimpan, diatur, dan bahkan dijual kepada para pedagang yang melintas. Sistem hidrologi Petra memungkinkan ribuan orang hidup nyaman di tempat yang tampaknya mustahil untuk dihuni. Hari ini, sisa-sisa saluran air itu masih bisa dilihat, menjadi saksi kejeniusan para insinyur kuno. Namun, seperti semua peradaban, masa kejayaan Petra perlahan memudar. Abad ke-4 Masehi, jalur perdagangan laut yang lebih aman mulai menggantikan jalur darat. Perdagangan yang dulu menjadi nadi Petra berhenti mengalir. Lalu, gempa bumi besar pada abad ke-6 menghancurkan banyak bangunan penting dan sistem air kota. Perlahan, Petra ditinggalkan, dan kota megah ini menjadi bisikan legenda yang hanya diingat oleh suku-suku Baduy setempat. Abad kemudian, tahun 1812, seorang penjelajah muda asal Swiss, Johann Ludwig Burckhardt, mendengar cerita tentang sebuah kota kuno tersembunyi. Ia memutuskan untuk menyamar sebagai peziarah Arab agar bisa masuk ke wilayah yang dijaga ketat. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri Sik, tak tahu bahwa setiap detiknya ia mendekati penemuan terbesar dalam hidupnya. Saat cahaya pertama menerpa The Treasury, Burckhardt tahu, ia baru saja membuka pintu sejarah yang telah terkunci selama berabad-abad. Kini, Petra adalah permata pariwisata Yordania, dikunjungi lebih dari 500 juta wisatawan setiap tahun. UNESCO menetapkannya sebagai situs warisan dunia pada tahun 1985, dan pada 2007, Petra masuk dalam daftar 7 New Wonders of the World. Namun, kemasyhuran ini membawa tantangan, erosi alami, perubahan iklim, dan kerusakan akibat terlalu banyak pengunjung. Masa depan Petra bergantung pada kesadaran kita, bahwa warisan ini tidak hanya milik Yordania, tetapi milik seluruh umat manusia. Petra adalah bukti bahwa manusia mampu menciptakan keajaiban bahkan di tempat yang tampaknya mustahil. Ia lahir dari batu, namun memiliki jiwa yang hidup di setiap ukiran dan lorongnya. Dari kejayaan hingga kejatuhan, dari keheningan hingga penemuan kembali, Petra mengajarkan kita bahwa sejarah adalah milik mereka yang berani bermimpi besar. Dan selama kita menjaga warisan ini,
Denyut Petra akan terus terasa, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan.